Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan urgensi Pulau Sanafir dan Tiran dalam upaya normalisasi antara negara penjajah Zionis yang dimediasi oleh Mesir dan Amerika. Ini merupakan sudut pandang yang disarikan dari video Said Jubail berjudul Hal tusbihu Tiran wa Sanafir miftahu at-tatbi' baina Saudiyah wa Israel. Hal ini menjadi mengemuka karena berkaitan erat dengan rencana kunjungan Presiden Amerika Biden ke Timur Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Sebelum menjawab pertanyaan lainnya, ada pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dulu, yaitu apakah normalisasi itu? Secara bahasa, normalisasi yaitu menjadikan hubungan yang tadinya terputus atau tegang kembali normal. Dan yang diinginkan oleh negara Zionis dengan normalisasi ini adalah terbukanya hubungan dengan negara-negara Arab ataupun negara lain setelah penjajahan yang mereka lakukan dan masih terus mereka lakukan berlangsung hingga kini di bumi Palestina. Kemudian kita akan menjawab apakah urgensi dari pulau berbatu dan tanpa penduduk dan tanpa kekayaan alam yang sekarang menjadi kunci dalam upaya membuka gerbang normalisasi antara kerajaan Saudi Arabia dengan negara penjajah Zionis. Pertama, karena Saudi merasa pulau itu adalah miliknya yang dulu dititipkan kepada Mesir untuk dijaga kala Saudi tidak memiliki armada laut. Dalam sejarah, kedua pulau ini berada dalam wilayah kerajaan Hijaz di bawah kekuasaan keluarga Al-Hashimiyah hingga tahun 1926, lalu mereka kalah dalam perang melawan keluarga Ali Saud dan Ali Saud kemudian menguasai kerajaan Hijaz. Kemudian tabiat strategisnya bagi Teluk, siapa yang menguasai kepulauan ini maka akan mampu menguasai Teluk Aqabah. Karena dari Laut Merah seorang tidak bisa masuk ke Teluk Aqabah kecuali melalui Selat Tiran. Jadi siapa yang menguasai kedua pulau itu akan menguasai selatnya. Siapa yang menguasai selatnya menguasai Teluk. Siapa yang menguasai Teluk akan menguasai pergerakan negara penjajah Zionis, pergerakan Yordania dari Teluk Aqabah ke Laut Merah dan dari Laut Merah ke perairan internasional dan berlaku sebaliknya. Karena posisi strategis inilah, Sanafir dan Tiran memainkan peran sangat penting dalam pertikaian negara-negara Arab melawan penjajah Zionis dari sejak berdirinya negara penjajah ini. Ketiga, mengkonter ancaman Iran yang menyelundupkan persenjataan kepada Houthi, suku Houthi. Dengan pecahnya Perang Yaman pada Maret 2015, prioritas Arab Saudi berubah besar-besaran dan menjadi amat mementingkan perbatasannya di selatan dengan Yaman, Teluk Aden, Bab al-Mandab, Laut Merah, dan berambisi untuk menguasai jalur perairan yang dipergunakan untuk menyelundupkan senjata Iran menurut persepsi Saudi kepada musuhnya Houthi dan ancaman perbatasannya di selatan. Keempat, proyek Neom yang diantara pendukungnya adalah membangun jembatan sepanjang 15 km untuk menghubungkan Saudi dengan Mesir yang dalam jangka panjang membuka konektivitas Saudi ke Laut Mediterania melalui Mesir dan menuju dunia internasional khususnya Eropa. Ambisi Saudi untuk menguasai kedaulatan kedua pulau itu dimanfaatkan oleh negara penjajah Zionis melalui kaitan item perjanjian damai Mesir negara penjajah Zionis tahun 1979 terkait kedua pulau itu yang menyatakan pertama, kebebasan pelayaran air dan udara di atas Selat Tiran, yang kedua tidak boleh ada perlengkapan persenjataan di atas kedua pulau itu, dan ketiga adanya pasukan pengawas untuk memastikan dilaksanakannya item perjanjian yang kesepakatan itu perlu dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak. Sementara hingga saat ini
Saudi adalah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Zionis. Dari poin itu, negara Zionis ingin meraih keuntungan maksimal, meraih normalisasi hubungan dengan Saudi. Jika tidak sempurna seperti dengan Emirat, setidaknya langkah-langkah menuju ke arah sana, karena normalisasi dengan Saudi bagi negara Zionis akan membuka gerbang-gerbang negara Islam lain yang selama ini menutup pintu normalisasi yang bisa berubah sikap menyetujui normalisasi mengikuti sikap Arab Saudi. Negara Zionis langsung meminta izin bagi penerbangan negara Zionis di udara Saudi. Dulu memang Saudi melarangnya, tapi pada tahun 2020 telah menyetujui bagi perlintasan pesawat negara Zionis menuju Bahrain dan Emirat. Tapi negara Zionis menginginkan lebih dari itu, yaitu ingin mencapai India dan semua negara-negara Asia melintasi udara Saudi. Lebih dari itu, bahkan negara Zionis meminta penerbangan langsung dari negara Zionis ke Tanah Suci dan Kerajaan Saudi untuk mengangkut jamaah haji dari negara Zionis ke Saudi, yaitu untuk orang-orang Arab Palestina yang dijajah sejak tahun 1948 yang ingin berhaji, yang sebelumnya mereka pergi melalui Yordania, Mesir, dan lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negara Zionis juga akan mengangkut para turis Zionis ke Saudi. Mereka mencoba merayu MBS bahwa mereka bisa mendobrak pintu lobi barat yang sangat memusuhi Pangeran Saudi dan memerangi citranya di barat. Negara Zionis dan Amerika berusaha meyakinkan MBS bahwa normalisasi dengan negara Zionis akan menjadi pintu yang sangat lebar bagi Pangeran Saudi untuk meraih opini publik barat yang sangat positif. Lalu pertanyaannya, akankah Saudi masuk dalam gerbang perangkap normalisasi ini? Bukan hal yang rahasia, Pangeran Saudi dalam wawancaranya dengan majalah Atlantik mengatakan, "Kami tidak memandang negara Zionis sebagai musuh, tapi kami memandangnya sebagai sekutu yang potensial. Dan ada banyak kepentingan yang bisa kami capai bersama, tapi harus dipecahkan beberapa permasalahan sebelum tercapai hal itu." Pertemuan pihak-pihak terkait masih terus berlangsung, tapi Raja Salman menolak normalisasi kecuali dalam kerangka perundingan Arab tahun 2002 atau tidak mungkin ada normalisasi sebelum penyelesaian isu Palestina. Kedua, bahkan dengan Pangeran Saudi pun ada keraguan karena normalisasi tanpa solusi isu Palestina akan memukul citra Saudi di dunia Islam. Ketiga, Saudi menginginkan hadiah yang sangat besar yang ini mungkin diisyaratkan oleh Pangeran Saudi saat mengatakan harus ditemukan solusi beberapa permasalahan sebelum dicapainya normalisasi. Jadi menurut Said Jubail, apa yang mungkin terjadi tentu akan sangat dipengaruhi oleh proses negosiasi yang sedang berlangsung sejak beberapa bulan ini dan terus berlangsung beberapa saat ke depan sampai tibanya kunjungan Presiden Biden ke Timur Tengah. Saudara, untuk mengetahui lebih detail apa yang dijelaskan oleh Said Jubail dalam videonya, silahkan menyimak terjemahannya dalam bentuk tulisan di www.cholitmutarjim.online. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.